kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sebetulnya jumlah bantuan yang digulirkan oleh pemerintah itu sudah diasumsikan nanti ada namanya kelompok inclusion error dan exclusion error. Itu secara teoris sudah kita hitung itu. Jadi karena itu mestinya kalau itu tepat sasaran betul, itu tidak akan ada orang yang gawernya berat tidak kebagian. Tapi kan kita juga menduga seandainya masih ada, tapi masih ada ketersediaan, yaitu melalui BLT desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Seperti biasa kita harus menjalankan prokes dimanapun kita berada. Sebelumnya saya sudah membasuhi tangan saya, udah wangi dan dengan hand sanitizer, menggunakan masker, tertutup rapat dari hidung sampai dagu, tertutup semua, dan yang pasti ini jaga jarak semua. Kru-krunya berjarak 5 meter, 10 meter dari tempat saya duduk di sini. Dan dalam dialog kita di siang hari ini tentang bantuan pemerintah di masa PPKM darurat. Dan ada beberapa narasumber yang sudah bersedia untuk bergabung bersama saya. Kita mulai dengan menyikapi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kebijakan ini diterapkan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Meskipun sedang menerapkan PPKM darurat, pemerintah memastikan kondisi perekonomian Indonesia terkendali. Untuk mensukseskan PPKM darurat dan penanganan kesehatan ini, pemerintah melakukan realokasi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN senilai 699 triliun rupiah lebih. Dana APBN difokuskan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dana tersebut didistribusikan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, anggaran kesehatan, dan insentif usaha. Sementara itu, untuk menjaga kondisi keuangan negara tetap terkendali dalam batas aman, pemerintah menyiapkan sejumlah respon fiskal, diantaranya mengatur ulang fokus belanja kementerian dan lembaga, serta dana desa. Nah, dalam dialog kabar Kamis di Media Center KPCPN hari ini, kami akan mendengarkan penjelasan mengenai alokasi PEN di masa PPKM darurat. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, kita telah terhubung dengan Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Susiwiono Mugiarso, yang akan menjelaskan tentang bagaimana pemerintah merespon PPKM darurat melalui percepatan penyerapan anggaran PEN. Selamat siang Pak Susiwiono. Selamat siang Pak Jeremy, selamat siang Pak Wamen, Pak Bob. Ya, selamat siang, sehat-sehat ya Bapak. Dan narasumber selanjutnya ada Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang semuanya Pak Sismenko, Pak Bob. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak Budi nanti akan menjelaskan tentang realisasi BLT dana desa sebagai penopang ekonomi masyarakat di masa PPKM darurat. Dan mengingat listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat saat ini, telah hadir pula Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, yang akan menjelaskan upaya PLN untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini. Selamat siang Pak Bob Saril. Selamat siang Pak Jeremy, selamat siang Pak Budi, Pak Susi, salam sehat selalu. Oke, baik, semua kita dalam keadaan sehat semua. Dan pemirsa, diskusi siang ini kita akan saksikan bersama setelah kita saksikan dulu tayangan yang satu ini.
Seiring penerapan kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga terus mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak. Hal ini dilakukan guna mendukung perekonomian masyarakat di tengah masa pandemi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan, pemerintah saat ini telah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST dengan sasaran kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang terdampak, termasuk keluarga miskin baru. Sekarang ini sedang jalan, sudah berjalan gitu. Sehingga kita harapkan keluarga penerima manfaat sudah bisa memanfaatkan betul bantuan-bantuan itu. Adapun pola penyalurannya ada dua juga, yaitu ada yang melalui rekening langsung dan juga ada yang melalui PT Pos. Yang rekening langsung otomatis sudah langsung disalurkan. Kalau nomor induknya namanya sudah dipastikan dari ibarat tidak ada masalah, maka sudah dikirim. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di masa pemberlakuan PPKM darurat, Kementerian Koperasi dan UMKM akan segera mendistribusikan bantuan produktif usaha mikro sebesar 1,2 juta rupiah bagi 3 juta pelaku UMKM selama masa PPKM darurat, serta bantuan beras bulog bagi masyarakat. Pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini sedang mempersiapkan bantuan beras dari Bulog sebesar 10 kg. Ini yang diberikan kepada 10 juta program KPM yang menerima PKH dan 10 juta KPM penerima program BST. Jadi pemerintah menyiapkan untuk 20 juta dengan 10 kg. Nah, ini sedang dalam proses di Bulog dan di Kementerian Keuangan. Adapun pola penyaluran bantuan sosial pada masa pemberlakuan PPKM darurat saat ini diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan lebih teratur dibandingkan masa pemberlakuan PSBB ketat tahun lalu. Ini dikarenakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS saat ini sudah terverifikasi dengan lebih baik. Ya, saya Jeremy Teting yang akan menemani Anda selama sekitar 1 jam ke depan, dan yang pastinya teman-teman media, jurnalis, ataupun masyarakat umum bisa bertanya kepada narasumber kita yang ada di siang hari ini melalui sambungan Slido. Dan sejumlah bantuan sosial yang menjadi program pemerintah dalam pemulihan ekonomi, khususnya di masa PPKM darurat ini. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung saja ke Pak Susiwiono Mugiarso. Pak Susiwiono, tadi kita lihat pemerintah mengelontorkan bantuan sosial dan bantuan produktif usaha mikro pada masa PPKM darurat saat ini. Lalu bagaimana strategi pemerintah agar dana ini dapat tepat sasaran dan terserap sempurna? Ya, silakan Pak Susiwiono. Terima kasih Mas Jeremy. Pertama terkait dengan bagaimana respon antisipasi dan berbagai program kebijakan pemerintah dengan penerapan PPKM darurat kemarin. Jadi pertama memang sejak 3 Juli yang lalu kita menerapkan PPKM darurat untuk di Jawa dan Bali. Kemudian kita ikuti pertanggal 6 Julinya juga kita terapkan untuk 15 kota, kabupaten kota di luar Jawa. Sehingga total ada 122 plus 15, ada 137 kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat sampai dengan 20 Juli. Nah, dengan adanya PPKM darurat ini, esensinya adalah melakukan pembatasan secara ketat terhadap semua mobilitas dan aktivitas masyarakat. Nah, karena itu, karena mobilitas dan aktivitas masyarakat kita batasi, maka konsekuensinya adalah masyarakat juga memerlukan bantuan untuk menopang kebutuhan hidup mereka, dan juga bagi dunia usaha juga membutuhkan, terutama UMKM, bantuan supaya mereka tetap bisa bertahan. Jadi ada 2 skim di sini yang terkait dengan bantuan sosial untuk masyarakat, untuk membantu kebutuhan hidup mereka, dan juga untuk UMKM terkait supaya usahanya tetap bisa bertahan. Nah, strategi ini kita dorong dengan beberapa percepatan dan mendorong kembali berbagai program perlindungan sosial kita. Kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan Mas Jeremy, beberapa program perlindungan sosial yang sudah ada, kita dorong, ada yang kita majukan pencairannya, ada juga yang kita tambahkan, kemudian ada juga yang kita perpanjang.
Nah, secara umum dengan strategi ini pemerintah satu pengen pada saat dilakukan pengetatan secara ketat di PPKM darurat ini, satu menjaga kebutuhan hidup masyarakat supaya tetap terpenuhi. Di sisi yang lain dengan memberikan bansos ini dari sisi ekonomi kami juga tetap ingin mendorong menjaga daya beli masyarakat. Bagaimanapun konsumsi rumah tangga share-nya ke PDB kita hampir 60% sendiri. Jadi tetap kita ada dua fungsi di sana selain untuk menjaga kebutuhan hidup masyarakat juga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat supaya tetap bisa konsumsi. Nah, yang kedua yang terkait dengan UMKM juga program yang kita dorong lebih ke yang bantuan produktif yang BPUM. Kita lihat dengan pengetatan darurat ini karena UMKM sebagian besar ada di sektor informal sehingga sangat membutuhkan untuk bertahan dan tetap melakukan usahanya sesuai dengan pembatasan kegiatan di masa PPKM darurat. Nah, dengan strategi ini kita berharap dari aspek penanganan COVID dari sisi kesehatan tetap bisa kita jaga, di mana kalau kita lihat dalam beberapa hari ini peningkatan kasus aktif luar biasa tinggi. Betul. Kemarin per tanggal 14 Juli mencatat rekor di 54.517 kasus dalam satu hari, itu sangat tinggi sekali. Karena kalau kita lihat di pertengahan Mei, tanggal 15 Mei itu hanya 2.300 sekian kasus per hari. Jadi bayangkan meningkatnya dari 2.300-an ke 54.000 lebih kemarin. Nah, dengan kondisi seperti ini, pasti masyarakat selain karena harus comply dengan aturan PPKM darurat, masyarakat sendiri juga akan membatasi kegiatannya karena risiko pandemi ini. Nah, dengan kondisi seperti inilah pemerintah mempercepat semuanya. Nah, tadi sudah kami jelaskan karena ada dua besaran di situ, yang satu terkait dengan bantuan sosial untuk masyarakat, yang kedua yang terkait dengan untuk usaha, yaitu UMKM dan korporasi. Nah, yang untuk masyarakat ini, pertama kita akan gulirkan mulai dari perpanjangan bantuan sosial tunai, kemudian mendorong PKH untuk percepatan, kemudian juga BPNT, kartu sembako, dan nanti kita bisa diskusikan detailnya. Demikian juga terkait dengan subsidi untuk listrik, nanti ada Pak Bob, kemudian Pak Wamen nanti juga bisa menjelaskan yang terkait dengan BLT desa dan beberapa yang skemanya ada di daerah dan di desa. Ya, secara umum pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan. Demikian Mas Jeremy. Ya Pak Sekmen, tadi Pak Sekmen mengatakan bahwa untuk menopang ekonomi masyarakat ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk menjaga kekuatan fiskal ini Pak? Iya betul, ruang fiskal kita tidak terlalu besar mengingat di masa pandemi ini juga terjadi penurunan penerimaan negara kita. Karena itu sejak 2020 yang lalu pemerintah dengan ketat melakukan berbagai upaya, terutama melakukan realokasi beberapa alokasi pos anggaran yang barangkali nanti bisa lebih diprioritaskan ke hal yang penting direalokasi. Demikian juga dengan refocusing, memfokuskan kembali kepada beberapa kegiatan prioritas. Dan kemarin kita dorong reprioritasisasi, jadi kita dorong mana yang prioritas dulu sehingga bisa dipindahkan anggarannya. Nah, di dalam konteks ini teman-teman di Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan realokasi kembali beberapa program PEN. Kalau kita lihat program pemulihan ekonomi nasional ini ada 5 klaster di sana. Di 5 klaster itu semuanya kita hitung kembali berdasarkan evaluasi harian kita, sehingga beberapa program terjadi pergeseran, peningkatan, juga ada penyesuaian dan sebagainya. Kalau kita lihat seperti di program kesehatan, itu kemarin dari 172 triliun ke 193 triliun, demikian juga perlindungan sosial dari 148 ke 153, namun total 5-5-nya, kesehatan, perlinsos, dukungan UMKM, program prioritas maupun insentif usaha, masih dalam pagu besaran yang jumlahnya 699,43 triliun. Hanya pengaturannya prioritas mana yang kita dulukan, yang sektor kesehatan dan perlinsos dulu yang akan kita dulukan. Sehingga prinsipnya tetap menjaga ruang fiskal kita, karena kita juga dibatasi defisit APBN kita. Karena itu kita tetap mencoba strategi merealokasi dan merefocusing tadi. Demikian Mas Jeremy. Oke, baik Pak Sesmenko, dan selanjutnya kita langsung menuju ke Pak Wamendes. Ini dampak daripada penerapan PPKM darurat ini tidak hanya masyarakat kota, tapi juga berdampak kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Lalu bagaimana dengan gambaran perekonomian masyarakat di desa saat pandemi saat ini, Pak? Yang memang masyarakat desa juga
terpukul dengan pandemi COVID-19 ini, terutama untuk desa-desa yang berbasis ekonomi pertanian dan wisata serta perikanan. Nah, karena itulah memang dari mulai segi harga, misalnya kita ke desa nelayan dulu yang normal harga ikan sekilogram 50.000, ketika pandemi COVID tinggal 20.000. Jadi juga terjadi penurunan penerimaan masyarakat yang juga berdampak langsung pada ekonomi di masyarakat pedesaan. Nah, Kementerian Desa juga telah memberikan surat Pak Dirjen Pembangunan Desa dengan menitikberatkan pada perlindungan sosial desa, terutama skala prioritas penggunaan dana desa, yaitu untuk mengamankan melapis program jaring pengaman sosial yang ada dengan menjadikan bantuan langsung tunai dana desa untuk menjadi prioritas dalam alokasi penggunaan dana desa, di mana kita per tanggal 14 Juli 2021 ini BLT dana desa sudah tersalurkan sejumlah 5,8 triliun dengan jumlah penerima manfaat KPM sebanyak 5.131.000 sekian. Ya Pak, BLT itu sudah dibagikan atau belum Pak? Ya itu BLT tadi ini yang saya sebutkan ini BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa yang sudah tersalur per 14 Juli 2021 itu senilai 5,8 triliun dengan jumlah penerima manfaat 5,133.000 keluarga penerima manfaat. Gitu. Jadi inilah skema bantuan langsung tunai dana desa ini. Perinciannya di bulan pertama itu 1,1 triliun, sampai bulan ketiga ada 1,121 triliun, di bulan kelima di bulan Mei 611 miliar, dan di bulan Juli ini masih sekitar 83 miliar dengan jumlah penerima manfaat yang tadi saya sebutkan mencapai 5,1 juta keluarga penerima manfaat, tepatnya 5.131.941 keluarga penerima manfaat. Memang tentu saja ada kendala-kendala yang harus kita hadapi. Kendalanya apa itu Pak? Misalnya yang pertama adalah terdapat desa-desa yang belum menetapkan APBDes-nya, anggaran pendapatan penerimaan desa. Yang kedua, penyaluran BLT dana desa secara bulanan pada desa-desa dengan kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, terutama desa-desa yang memerlukan yang sangat luas dan memerlukan biaya operasional transport yang lebih besar, di mana kondisi keamanan desa di beberapa kabupaten provinsi di Indonesia, terutama di Papua, yang sangat tidak kondusif. Yang ketiga adalah pembayaran BLT dana desa tidak dapat dibayarkan secara akumulasi, jadi harus dibayarkan per bulan. Nah ini ada konsekuensi yang secara teknis yang harus dihadapi di masyarakat pedesaan. Dan proses perekaman data KPM setiap bulan atau keluarga penerima manfaat setiap bulan yang juga membuat lebih lambat dalam hal penyaluran. Nah, Kementerian Desa telah berapa koordinasi sama Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Keuangan, terutama dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Dalam Negeri, di mana terdapat kendala-kendala yang sudah dibahas dan sudah ditindaklanjuti, di mana dalam surat tersebut berisikan satu, memindahkan syarat APBDes menjadi yang semula merupakan syarat penyaluran tahap 1 menjadi tahap 2. Yang kedua adalah penyaluran BLT dana desa dilakukan setiap 3 bulan. Jadi diakumulasi. Jadi masyarakat menerimanya akumulasi per 3 bulan, Pak. Iya. Jadi kan per bulan. Nah ini kan ada kendala teknis untuk daerah-daerah yang secara geografis sulit, sehingga terobosannya dilakukan setiap 3 bulan, sehingga wilayah desa yang sulit, susah secara geografis dapat tertutupi biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang didapat. Dan syarat pada bulan pertama tadi hanya dibutuhkan surat kuasa pemindahbukuan oleh kepala daerah dan merekam data KPM BLT dana desa hanya pada bulan pertama. Pada bulan berikutnya hanya dengan menandai hedging desa yang layak salur dana bantuan langsung tunai dana desa. Oke, baik Pak Wamendes. Selanjutnya yang sangat terdampak adalah di masa PPKM darurat ini adalah masyarakat kecil pengguna listrik. Nah, untuk itu saya akan bertanya kepada Bapak Bob Sabril,
maksud kami Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Pak Bob, masyarakat pengguna listrik 450, 900, nah mereka yang mendapatkan diskon dari PT PLN. Nah, bagaimana pelaksanaannya di masa PPKM darurat ini? Terima kasih Mas Jeremy. Ya. Jadi yang perlu garisbawahi bukan PLN yang memberikan, tetapi pemerintah. Oke. PLN ini hanya menyalurkan, Mas. Oke, menyalurkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi ini adalah pemerintahan yang memberikan kepada kita untuk menyalurkan. Sebenarnya yang disalurkan itu bukan hanya untuk pelanggan, stimulus ini untuk pelanggan yang bersubsidi 450 PA sampai 900 PA, tetapi juga untuk industri dan bisnis, Mas. Di dalam untuk menanggulangi atau merelief juga pembebasan biaya beban atau abonemen dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum untuk tarif sosial, bisnis, dan industri. Kira itu, Mas. Ya. Jadi kalau kita melihat PLN ini sebenarnya sudah menyalurkan sejak tahun lalu, sejak berlakunya PSBB, Mas, mulai April tahun 2020 sampai dengan Juni tahun 2021. Itu telah dilakukan, sehingga tapi melalui pengumuman Ibu Menteri yang terakhir itu pada tanggal 2 Juli yang lalu, maka juga diperpanjang ini sampai dengan September tahun 2021. Jadi ada lebih kurang 33 juta pelanggan dengan total stimulus 6,6 triliun ini yang sudah diberikan sampai dengan Juni. Dan akan ditambah lagi kira-kira anggarannya 2,51 triliun untuk pelanggan tersebut. Oke, Pak Bob, pasti masyarakat tuh ingin mencari informasi atau mengecek bahwa dia pelanggan yang berhak untuk mendapatkan manfaat diskon listrik PLN selama masa PPKM darurat ini. Ini bagaimana cara masyarakat untuk mempermudah masyarakat untuk mengecek dia mendapatkan diskon khusus itu? Terima kasih, Mas. Sangat mudah sekali mengeceknya. Pertama dengan self-checking, Mas. Membuka rekeningnya sendiri atau pembayaran terakhir. Mereka itu pelanggan tersebut apakah dengan daya 450 PA, ada kodenya itu, Mas. Ya. R1 namanya 450 PA atau 900, tapi tanpa embel-embel. Tapi kalau dia 900 M, artinya 900 mampu itu tidak dapat. Nah, itu yang pertama yang dilakukan checking. 900 kalau mampu itu maksudnya gimana, juga, Pak Bob, 900 jadi mampu? Jadi ada daya 900 itu terbagi menjadi dua. Jadi daya 900 PA yang bersubsidi dan daya 900 PA yang tidak bersubsidi atau mampu. Jadi ada pengkodean di dalam ada pengkodean di dalam rekening itu sendiri, ada namanya R1 900M. Arti M itu artinya mampu. Jadi dia tidak akan mendapatkan. Tetapi kalau tidak ada tulisan itu berarti dia mendapatkan dan otomatis. Jadi nilai yang didapatkan itu untuk triwulan ketiga ini adalah melanjutkan seperti triwulan 2. Untuk pelanggan 450 PA itu dibayarkan diskon, mendapatkan diskon 50%, Mas. Nah, di luar daripada subsidi yang sudah biasa dilakukan sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, diskon 50% itu, apakah masyarakat saat membeli token di minimarket langsung mendapatkan diskon 50%? Ya, jadi kalau untuk pelanggan yang pasca bayar, artinya mereka akan pakai dulu baru bayar, itu otomatis di dalam rekening itu. Kalau pelanggan-pelanggan kita yang merupakan prabayar dengan membeli token itu, maka pada waktu dia membeli otomatis sudah mendapatkan 50. Misalnya mereka membeli misalnya 100, di 100 itu sudah termasuk di dalamnya adalah nanti sudah diskon 50%, Mas, dengan token yang ada. Oke. Baik, Pak Bob Saril, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang berikut ini. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi,
tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Ya, terima kasih Anda masih bersama di Dialog Kabar Kamis 15 Juli 2021 dari Media Center KPCPN. Pertanyaan untuk selanjutnya ini dengan Bapak Susiwiono Mugiarso, Pak Sesmenko. Ini ada wacana Pak, ada wacana PPKM darurat ini akan diperpanjang selama sekitar 4 sampai 6 minggu. Ini sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan anggaran DPR pada Senin 12 Juli. Lalu bagaimana strategi ekonomi yang harus dilakukan jika PPKM darurat diperpanjang? Ya, Mas Jeremy, PPKM ini, apapun namanya, PPKM mikro diperketat, kemudian darurat dan semuanya, kita biasanya tahapannya setiap 2 minggu sekali, itu kita perpanjang. Jadi setiap hari kita evaluasi, kemudian setiap minggu biasanya di hari Sabtu dan Minggu kita melibatkan juga teman-teman jajaran pemerintah daerah. Para kepala daerah kita undang, kami di Komite PCPN, Pak Menko, kemudian dengan para menteri yang terkait, dengan para kepala daerah selalu melakukan evaluasi, terutama di tiap Sabtu dan Minggu. Dan perpanjangannya secara periode biasanya tiap 2 minggu. Itu pun mendasarkan ke hasil evaluasi pada saat itu. Bagaimana kasus aktif, tambahan kasus konfirmasi harian, tingkat kematian, tingkat kesembuhan, BOR, dan sebagainya. Nah, yang ada saat ini PPKM darurat di 122 dan 15 kabupaten kota di luar Jawa tadi, yang 122 di Jawa Bali, yang 15 di luar Jawa Bali, berlaku sampai 20 Juli. Ya. Nah, apakah nanti diperpanjang, berapa lama diperpanjang? Besok kita akan ada rapat biasanya setiap Jumat, kemudian nanti hari Sabtu Minggu kita akan komunikasikan dengan pemerintah daerah, dan hari Seninnya biasanya dilaporkan di ratas dengan Bapak Presiden. Nah, perpanjangannya kapan, berapa lama, kita selalu evaluasi periodik. Nah, yang disampaikan Ibu Menkeu lebih karena memang untuk penyiapan anggarannya, selaku bendahara umum negara, dia sudah prepare untuk menyiapkan kalau nanti akan diperpanjang sekian lama. Tapi kalau pemberlakuannya sendiri, itu baru memang kita putuskan sampai 20 Juli. Setelah itu nanti akan kita evaluasi, besok kan akan ada rakor tingkat menteri dan kepala daerah, kita akan putuskan per 21 Juli nanti sampai kapan. Itu biasanya periodenya sejak Januari yang lalu, PPKM dan PPKM mikro maupun PPKM darurat, kita bikin rata-rata sekitar 2 mingguan. Itu terus kita evaluasi. Itu satu dari sisi periodenya. Yang kedua, dari kesediaan anggaran, tadi sudah kami sampaikan, dengan adanya PPKM darurat ini harus ada realokasi dan refocusing. Ya. Karena itu seluruh program PEN, 5 klaster tadi, yang totalnya tetap 699,43 triliun, namun dilakukan realokasi dan refocusing di sana. Dengan lebih memprioritaskan yang pertama pasti prioritas kesehatan. Klaster kesehatan menjadi yang utama, apalagi melihat kenaikan kasusnya demikian eksponensial dalam beberapa hari ini. Betul. Kemudian yang kedua, untuk menjaga masyarakat kita sendiri, kita mendorong yang klaster perlindungan sosial. Karena itu kesehatan dan perlindungan sosial ini alokasinya kemarin ditambah, dipindahkan dari klaster yang lain. Karena itu realokasi ini menjadi strategi utama pemerintah di dalam tetap menjaga pemulihan ekonomi kita, kebutuhan masyarakat, kemudian juga daya tahan UMKM kita di dalam PPKM darurat ini. Nah, dengan strategi seperti ini, kita berharap dari sisi ruang fiskalnya kita tetap mampu untuk membiayai itu, dan lebih fokus ke kegiatan-kegiatan yang langsung berkorelasi dengan penanganan pandemi dan menjaga masyarakat kita dengan bantuan sosial tadi. Kira-kira demikian strateginya. Oke, itu masalah strateginya. Lalu bagaimana Pak? Kan pemerintah sekarang dihadapkan pada pemulihan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi. Bagaimana strategi pemerintah pada masa PPKM darurat ini mensukseskan kedua-duanya, kesehatan iya dan juga perekonomian juga berjalan bersamaan. Betul. Nah, karena itu di dalam masa PPKM darurat ini tantangannya lebih tinggi lagi karena namanya pembatasan mobilitas dan aktivitas tadi akan semakin ketat, pasti dampaknya dari sisi ekonomi. Namun selama ini, selama masa pandemi ini, kita sudah
terbiasa menjaga kebijakan dan program pemerintah selalu membalans antara aspek kesehatan tadi, penanganan COVID di satu sisi, dan aspek pemulihan ekonomi di sisi yang lain. Nah, ini sifatnya sangat fleksibel dan dinamis melihat berbagai perkembangan angka-angka. Sebagai contoh di kuartal 2 kemarin, dari sisi leading indikator untuk semua ekonomi makro kita cukup bagus. Kita sangat optimis di kuartal 2 kemarin, bahkan kita masih yakin di kuartal 2 nanti pertumbuhan kita masih hampir di kisaran 7%-an gitu. Namun tiba-tiba pertengahan Juni kita dikejutkan dengan adanya varian baru yang tadinya kita masih belum hitung akan secepat ini kenaikannya. Kemudian kalau kita lihat sejak 4 Juni sampai hari ini itu kenaikannya sangat eksponensial sekali. Nah, ini yang semuanya kita hitung kembali. Karena itu, prinsip utama adalah pada saat kasus naik seperti ini, prioritas utama adalah aspek kesehatan, penanganan COVID dulu. Ya. Namun demikian kita tetap menjaga keseimbangannya. Bagaimana alokasi anggaran ini tadi dan berbagai program kebijakan kita tetap mendorong mendorong penanganan COVID-19 atau aspek kesehatan, cuman kita terus jaga. Contohnya sekarang ini, kita kencengin semuanya sebagian besar PPKM darurat, tapi kita jaga masyarakat, kebutuhan hidupnya kita jaga, daya belinya kita jaga, untuk UMKM, BPUM kita gulirkan, untuk korporasi, insentif usaha juga kita gulirkan, jadi membalansa kira-kira seperti itu. Pada saat nanti kasusnya mulai melandai, seperti di awal kuartal 2 kemarin, kita mulai dorong kembali program-program ekonomi. Jadi memang ini sangat dinamis perkembangannya, dan kebijakan program kita pun juga harus cukup fleksibel untuk membaca berbagai dinamika perubahan tadi. Kita masih belum tahu nih, memang satu hal yang perlu kita pahami, di masa pandemi ini ketidakpastiannya tinggi sekali. Betul. Karena itu semua program kebijakan pemerintah harus mampu merespon itu. Harus memasukkan unsur ketidakpastian di dalam perencanaan kita untuk mendesain satu program dan kebijakan pemerintah. Kira-kira itu prinsipnya. Oke, baik Pak Sesmenko, kita lanjut lagi ke Pak Wamendes PDTT, Pak Budi Ari Setiadi. Nah, di masa pandemi ini bagaimana untuk memastikan distribusi BLT dana desa ini tepat sasaran? Karena bantuan sosial juga belum sampai sekarang kan masih terus dievaluasi. Nah, bagaimana ini BLT ini bisa tepat sasaran kepada orang atau masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan di masa PPKM darurat saat ini? Jadi bantuan langsung tunai dana desa sebagai bagian dari skema jaring pengaman sosial nasional ini kan bagian terakhir sebenarnya untuk menyapu atau melindungi warga-warga yang tidak tercover di skema bantuan sosial yang lain, dari Depsos, bantuan dari provinsi dan kabupaten. Sifat dari bantuan langsung tunai dana desa ini kan untuk mengcover jangan sampai ada masyarakat desa yang kehilangan daya beli akibat pandemi COVID-19 ini. Memang harus diakui pandemi COVID-19 ini memukul perekonomian desa, termasuk banyak orang-orang yang di perkotaan, yang bekerja di perkotaan yang kembali ke desa, sementara lapangan pekerjaan di desa juga tidak siap untuk mengerjakan mereka. Karena itulah dua skema tadi, bantuan langsung tunai dana desa, dan yang kedua adalah padat karya tunai dana desa, di mana dana desa dipergunakan untuk program-program padat karya tunai menggunakan dana desa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang padat karya yang memungkinkan masyarakat desa memiliki penghasilan, sehingga juga bisa mendorong penguatan daya beli masyarakat desa. Nah, prinsip itu sudah terjadi, tadi angka-angkanya sudah disebutkan, tidaknya ini bisa menopang pulang atau dampak yang luar biasa berat bagi data kami. Menurut data kami sampai saat ini penyaluran dana desa sudah lebih terukur, termonitoring dengan baik dibanding sebelum-sebelumnya. Sekarang kasus-kasus 1 tahun lalu itu kan masih banyak tumpang tinggi, tapi dengan perubahan-perubahan ini, terutama banyak kepala desa yang saya kunjungi, desa-desa yang saya kunjungi selama pandemi COVID-19 ini, karena saya bilang harus ditampilkan nama-namanya. Jadi saya ke desa-desa, saya lihat si A, si B, berapa 100 orang atau 200 orang itu yang menerima bantuan langsung tunai dana desa itu,
sehingga warga masyarakat secara transparan menerima informasinya. Oke. Gitu. Ya. Jadi saya katakan bahwa selama penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan di masyarakat desa, diputuskan secara musyawarah musrenbang Desus, maka polemik kontroversi di masyarakat desa tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini bisa ditekan, diminimalisir sedemikian. Saya melihat ada progres dari semangat itu dari warga desa, dari pelaku pendidik desa, kesadaran masyarakat tinggi untuk mendahulukan saudara-saudaranya yang memang pantas dan layak menerima. Betul. Oke. Pak Wamendes, saat ini ada beredar, saya juga mendapatkan kuesioner 2 halaman dari dari PDTT untuk diisi data-data kayak seperti sensus ekonomi gitu. Ini saya di warga perumahan aja juga mendapat seperti itu. Nah, masyarakat itu ingin tahu apakah mereka yang tinggal di perumahan, tinggal di kota juga, mereka masuk dalam daftar untuk menerima BLT atau dana desa itu atau tidak, Pak? Bagaimana seseorang bisa tahu, saya harus dapat dong, saya juga dapat. Semua orang kena dampak di dalam PPKM darurat saat ini, Pak. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini, Pak? Desa kita ini kan jumlahnya 74.954 desa. Di mana itu mencakup 417 kabupaten kota. Ya. Yang dalam lingkup desa. Jadi Kementerian Desa ini nggak semua wilayah dari 517 kabupaten kota ini seluruhnya masuk dalam skema atau memiliki desa. Nah, karena itulah masyarakat yang masih dalam kategori pemerintahan desa itulah yang dalam lingkup kami. Nah, sekarang dari data statistik BPS juga menunjukkan bahwa posisi desa kota ini, penduduk desa kota ini 53-47%. Per kemarin ya. Jadi 53% di kota dan 47% di desa. Nah, karena itulah setengah penduduk Indonesia ini masih ada di desa. Ya. Dan desa ini terdampak sangat luar biasa, sehingga perlu dukungan menyeluruh. Ini kita ngomong vaksinasi juga belum sampai desa, kita belum bicara masih kota semua. Gitu. Ini kan fenomena perkotaan. Nah, yang penting di masyarakat desa ini diperkuat aja, diperkuat dari sisi ekonominya sehingga mereka bisa memperoleh penghasil. Nah, sektor-sektor produktif di desa ini kan masih bisa digerakkan, misalnya pertanian, lumbung pangan nasional ini kan juga di desa. Karena dari luas daratan Indonesia seluas 191 juta hektar ini secara geografis wilayah kita ini 91%-nya masuk atau termasuk dalam wilayah desa atau perdesaan. Oke, Pak Wamendes, mungkin lebih simpelnya lagi, seandainya saya Jeremy Teti warga desa di daerah Kota Bumi di kawasan Tangerang, apakah yang tinggal di daerah perumahan, orang-orang yang punya kendaraan, punya mobil dan segala macam, kok banyak ikut mengisi kuesioner? Semua orang pingin dana bantuan desa ini, Pak. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada publik bahwa siapa saja yang berhak untuk menerima dana bantuan desa ini? Dan bagaimana caranya warga bisa bertanya kepada RT RW dan ke desa? Bantuan langsung tunai dana desa itu diputuskan oleh musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus. Ya. Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa itu sudah ditetapkan secara tegas. Jadi kan ada beberapa skema dari pemerintah, dari mulai bantuan sosial, bantuan langsung tunai Deksos, bantuan dari kabupaten, provinsi dan lain-lain. Nah, BLT dana desa ini sebenarnya jarum pengaman terakhir. Ya. Gitu loh prinsipnya. Nah, penentuan siapa yang menerima bantuan langsung tunai dana desa itu diserahkan lewat satu mekanisme yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus, Musrenbang Desus. Jadi karena yang tahu warga masyarakat yang paling membutuhkan dan belum menerima berbagai skema bantuan sosial itu kan warga desa itu sendiri. Ya. Gitu loh. Jadi skema bantuan langsung tunai dana desa ini menurut hemat kami dari hasil pemantauan saya di lapangan memang pasti tepat sasaran, karena yang mutusin nih misalnya, satu desa 100 orang keluarga, itu mereka sendiri. Musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus itu. Jadi karena itulah skema ini memang sangat membantu menahan
masyarakat terutama masyarakat desa yang kehilangan Pekerjaan. pendapatannya untuk bisa survive di masa pandemi COVID-19. Oke. Begitu. Baik Pak Wamendes, kita selanjutnya ini dengan Bapak Bob Saril untuk membantu. Sekarang kita tahu dong pabrik oksigen di mana-mana, masyarakat membutuhkan oksigen. Nah, apakah dari pihak PLN akan membantu kepada industri yang menghasilkan oksigen agar mungkin dapat insentif khusus buat para produsen oksigen, karena kebutuhan oksigen di masyarakat ini sangat-sangat tinggi akhir-akhir ini. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini, Pak? Terima kasih Mas Jeremy tadi. Ya. Yang pertama itu kebutuhan utama adalah keandalan daripada jaringan kita, sehingga pabrik-pabrik produsen oksigen itu dapat meningkatkan produksi mereka tanpa terganggu oleh kehilangan pasokan listrik misalnya. Nah, itu. Ya, sepertinya ada gangguan teknis komunikasi saya dengan Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Apakah sudah bisa mendengar suara saya lagi, Bapak? Halo, Pak. Saya masih mendengar suaranya. Apakah Pak? Ya, lanjutkan Bapak. Halo, Pak Bob Saril, silakan lanjut. Apakah saya lanjut atau saya perlu matikan dulu videonya? Sudah jelas. Video saya matikan. Lanjutkan, jelas, Pak. Ya. Lanjutkan. Jadi pertama kita perkuat jaringan untuk di lokasi-lokasi produsen itu berikutnya. Dan kemudian kalau terkait dengan insentif, pemerintah seperti sudah saya sampaikan tadi, sudah juga mengeluarkan insentif untuk tempat-tempat bisnis dan juga industri yang terdampak daripada PPKM ini. Mereka yang terdampak apanya? Jadi pembebasan rekening minimum atau ada subsidi rekening minimum yang diberikan kepada industri. Dan industri ini salah satunya memang adalah pabrik produsen daripada oksigen. Untuk selanjutnya, untuk bagaimana rekeningnya, kita sekarang lagi berdiskusi dengan pemerintah, karena sekali lagi Mas, PLN ini adalah operator yang menjalankan sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sehingga apabila ini adalah disetujui pemerintah, maka kita memberikan insentif khusus kepada pabrik oksigen. Tetapi pada kesempatan ini sekali lagi kita telah melakukan suatu antisipasi untuk keandalan-keandalan dan kesulitan-kesulitan apalagi yang didapatkan oleh pemilik-pemilik atau produsen-produsen oksigen ini. Terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Bob Saril, dan selanjutnya kita kembali lagi dengan Pak Sesmenko. Kayaknya Pak Sesmenko siang ini akan mengikuti rapat terbatas. Mungkin Pak Sesmenko di dalam dialog kali ini bisa menyampaikan sesuatu yang masyarakat kita biar nggak bingung gitu loh Pak, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal ini. Silakan Pak, sekaligus closing statement dari Bapak Susi Wiyono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Jeremy. Jadi sekali lagi untuk kondisi saat ini pemerintah masih menerapkan PPKM darurat untuk Jawa Bali dan 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali. Pemberlakuan PPKM darurat ini secara periodik dievaluasi terus. Setiap hari kita juga terus evaluasi, kemudian setiap minggu kita juga undang secara lengkap para kepala daerah semuanya, kemudian kita evaluasi perpanjangannya. Nah, seperti yang untuk tanggal 20 Juli, besok juga akan dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi dan nanti akan dilaporkan di ratas dengan Bapak Presiden di tiap hari Senin. Nah, menjawab pertanyaan apakah akan diperpanjang sekian lama, perpanjangan sekali lagi selalu kita bikin secara periodik, Pak. Karena setiap perpanjangan akan ada instruksi Mendagri yang baru kepada para kepala daerah, sehingga sekarang ini yang kita anut setiap PPKM mikro diperketat maupun darurat ini semuanya selalu periodenya 2 minggu sekali. Nah, terkait dengan kebutuhan kita di dalam PPKM darurat ini, karena kasusnya masih sangat tinggi sekali, prioritas pertama kita akan mendahulukan di sektor kesehatan dan penanganan COVID. Karena itu realokasi anggaran PEN untuk kesehatan juga kita tingkatkan, demikian juga dengan anggaran untuk klaster perlindungan sosial. Nah, untuk perlindungan sosial ini, saya ingin menegaskan kembali supaya semuanya jelas,
Pemerintah ada 5 strategi di dalam penguatan program perlindungan sosial. Yang pertama adalah percepatan untuk pencairan PKH dan kartu sembako. Ini akan kita dorong semuanya supaya bisa dicairkan di awal Juli. Yang kedua adalah terkait dengan perpanjangan BST selama 2 bulan. Untuk alokasi Mei dan Juni kemarin kita perpanjang jadi totalnya 6 bulan. Yang ketiga adalah pemberian bantuan beras A 10 kg untuk 20 juta KPM, 10 juta penerima PKH, 10 juta penerima BST. Nah, yang keempat adalah relaksasi terkait dengan persyaratan untuk targeting BLT desa seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi. Yang kelima terkait dengan stimulus tenaga listrikan yang dijelaskan oleh Pak Bob tadi. Itu kira-kira skema yang akan langsung disampaikan ke masyarakat. Sedangkan untuk UMKM, pemerintah mendorong yang namanya BPUM, bantuan produksi usaha mikro. Kita akan dorong untuk 3 juta UMK kita dengan masing-masing 1,2 juta sehingga alokasi anggarannya ada 3,6 triliun. Untuk korporasi kita mendorong kembali yang namanya insentif usaha, terutama insentif fiskal untuk para korporasi kita, terutama di sektor-sektor tertentu. Nah, Mas Jeremy, dengan demikian, di satu sisi untuk penanganan COVID kita lakukan pengetatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tapi di sisi yang lain untuk tetap menjaga ekonomi kita, ada 3 kelompok tadi. Yang masyarakat ada 5 kelompok bantuan tadi. Yang untuk UMKM kita dorong dengan pemberian BPUM, bantuan produksi untuk usaha mikro. Yang korporasi tetap kita gulirkan berbagai insentif fiskal. Mudah-mudahan dengan 2 strategi tadi bisa menyeimbangkan sehingga kasus COVID bisa kita kendalikan dan ekonomi tetap bisa kita jaga. Demikian, terima kasih Mas Jeremy, Pak Wamen, Pak Bob. Baik. Terima kasih Pak Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya, dan selamat untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Sampai jumpa. Tapi untuk Pak Budi Ari Setiadi dan Bapak Bosaril, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana dulu. Iya, berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dan Anda masih bersama saya, Jeremy Teti, di dialog siang hari ini. Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat melalui Slido. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Saudara Jabir di Cimahi, Jawa Barat. Kalau bantuan ini siapa aja yang bisa dapat? Lalu kriterianya apa saja? Kalau yang usaha, apakah dapat bantuan juga? Terima kasih. Wah, ini sepertinya pertanyaannya buat Bapak Wamendes, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Wamendes, silakan Pak. Ini ada pertanyaan dari Jabir di Cimahi, Jawa Barat. Ya, kan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kalau dalam skema bantuan langsung tunai dana desa ini, penerima atau keluarga penerima manfaat ini kan hasil rembukan masyarakat desa itu sendiri yang menggunakan forum yang namanya Musrenbang Desus itu. Ya. Jadi kalau mau bicara kalau syarat-syarat penerima BLT bantuan langsung tunai dana desa, ya bicara dengan pemangku kepentingan pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa lewat forum Musrenbang Desus itu. Begitu loh, karena dari pantauan kami semua warga desa yang menerima bantuan langsung tunai dana desa itu dibicarakan bersama-sama
dalam forum tersebut oleh seluruh pemangku kepentingan di desa. Begitu, Mas. Oke. Kalau bagaimana dengan para pengusaha-pengusaha UMKM atau pengusaha-pengusaha kaki lima yang berdagang yang setiap hari, kan sekarang mereka dibatasi usahanya hanya sampai jam 8 malam. Apakah mereka juga nanti mendapatkan bantuan ini, Pak? Tadi kan sudah disampaikan bahwa pemerintah juga meng-cover lewat program untuk UMKM kan. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa angkanya jumlahnya ada sekitar 3,6 juta pengusaha UMKM yang akan menerima bantuan stimulus, bantuan penguatan untuk UMKM di masa pandemi COVID-19. Begitu, Mas. Nah, syarat-syaratnya itu kan diurus oleh Kementerian Koperasi UMKM, begitu loh. Oke. Bagaimana, siapa yang menerima, bagaimana caranya, dan lain-lain. Begitu, Mas. Ya, lalu bagaimana Bapak respon dari masyarakat penerima bantuan ini, Pak? Saya memantau sendiri bantuan langsung tunai dana desa-desa di seluruh Indonesia. Dan saya melihat, saya tanyakan langsung ke mereka. Mereka sangat antusias, sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena ini sangat mengurangi beban mereka. Betul. Di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita ukurannya sederhana sekali untuk melihat desa ini secara terbuka menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa adalah dengan baliho plang nama penerima BLT dana desa itu dicantumkan di balai desa atau tempat-tempat yang strategis. Gitu loh. Jadi terbuka sekali. Ya. Siapa penerimanya, sehingga tidak menjadi prasangka atau siapa sangka yang membuat kondisi masyarakat kurang kondusif. Tapi skema BLT dana desa ini dengan berbagai regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Penanggulangan Tinggal dan Transmigrasi memang mengarah pada keterbukaan, transparansi, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa itu betul-betul bisa menerima dengan baik. Karena jangan sampai satupun warga desa yang layak, yang perlu mendapat bantuan kita ternyata terlewatkan. Begitu, Mas. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari saudari Mbak Suci di Semarang, Jawa Tengah. Oke, kalau PPKM darurat diperpanjang, apakah bantuannya juga ikut diperpanjang juga? Ini Pak, untuk Pak Bob Saril, Pak. Pak Bob Saril. Terima kasih Mas Jeremy. Ya. Terima kasih Pak Suci yang di Semarang. Ya. Kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa perpanjangan untuk PEN, untuk diskon tarif yang bersubsidi itu sampai dengan triwulan 3, artinya sampai September, Mas. Sampai September tahun 2021. Jadi bukan hanya sampai bulan ini, tapi sampai September sudah diputuskan begitu. Jadi jadi kalau ini diperpanjang, ya kan diperpanjang misalnya 2 minggu seperti kata Pak Wamendes tadi, kan kita sudah sampai dengan bulan September gitu kira-kira. Nanti tentu saja pemerintah dalam hal ini akan memperhatikan dan mengevaluasi kembali semua yang ada. Mas Jeremy Teti, apakah bisa didengar? Iya, jelas suara. Ya, Pak, ada pertanyaan selanjutnya juga ini Pak. PLN mengoptimalkan aplikasi mobile smartphone di masa PPKM darurat ini. Pak, mohon penjelasannya ini. Jadi betul sekali Pak Jeremy Teti. Jadi untuk memudahkan layanan PLN dari rumah ke rumah, kemudian dari pelanggan, termasuk juga untuk mengecek apakah pelanggan itu dia dapat subsidi atau tidak dapat subsidi untuk PEN ini, mereka bisa mengecek dari PLN Mobile. Kita ada di situ pengumuman dan untuk pengecekan untuk daripada penerima PEN atau tidak. Jadi bisa langsung dicek melalui PLN Mobile. Dan PLN Mobile ini sangat mudah digunakan dan sehingga mudah juga di-download, bisa di App Store ataukah dari iOS, dari Apple dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu sarana untuk pelanggan dengan PLN berkomunikasi.
Jadi pelayanan itu banyak sekali, termasuk juga pelayanan tambah daya, pasang baru, semua layanan PLN, ada keluhan dan pelanggan. Dan sangat tepat sekali pada saat PPKM ini di mana kan kita mobilitasnya terbatas, tidak perlu datang ke kantor PLN, tidak perlu telepon ke 123, cukup dengan hanya satu sentuhan saja sudah bisa terhubung dengan pelanggan kita. Misalnya ada gangguan di rumahnya, di situ ada gangguan, nanti akan ada sampai di mana diselesaikan itu. Kemudian ada, Pak, kami kurang daya nih karena kami sudah kumpul semua. Tinggal di situ saja dan bayar langsung. Nanti kemudian petugas tinggal datang, sehingga tidak perlu bertemu dengan terlalu banyak mobilitas dan bertemu dengan orang. Demikian, Mas. Ya, dan mohon Pak kesediaan untuk Pak mensosialisasikan ini. Oke, masalah sosialisasi kepada masyarakat ini seperti apa yang dilakukan oleh PLN agar masyarakat cepat dan mudah mengerti dalam kondisi darurat ini, di mana masyarakat kan tidak bisa boleh bepergian sembarang ke berbagai tempat karena banyak penyekatan di berbagai macam tempat seperti di Jakarta hari ini, DKI Jakarta tambah menjadi 100 titik penyekatan. Seperti saya mau ke sini aja Pak, saya harus muter jauh menuju ke Kampung Melayu dulu, padahal saya dari bandara Soekarno-Hatta menuju ke kantor sini, saya harus muter dulu menuju ke Kampung Melayu, baru balik lagi ke Tanah Abang, baru tembus lagi ke sini. Nah ini penyekatan-penyekatan seperti ini Pak. Bagaimana sosialisasinya Pak? Jadi sosialisasi itu mudah sekali kalau seandainya pelanggan sudah mendownload PLN Mobile. Di situ semua informasi yang ada tersedia, itu pertama. Yang kedua, kami juga mensosialisasikan melalui radio, melalui media sosial, dan juga melalui televisi dan melalui media cetak, Mas. Kita menyiapkan. Karena kenapa? Semua itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah pada saat Ibu Sri Mulyani menjelaskan terkait dengan respon APBN terhadap PPKM. Nah, di dalam itu ada masalah kelistrikan. Nah, berikutnya kami juga mengkomunikasikan melalui call center kami 123 yang selalu bisa dihubungi 24 jam. Tapi yang paling mudah itu tentu saja dengan PLN Mobile. Itu yang kita telah lakukan, Mas, sehingga mudah sekali. Dan kantor kita juga secara terbatas tetap buka 24 jam untuk melayani, tetapi kita himbau tidak untuk ke kantor. Tapi kami tetap ada posko-posko di sana. Demikian kira-kira Mas Jeremy, kita gunakan banyak channel. Baik, terima kasih dan berikutnya, Pak. kalau saya bisa tambahkan, Mas Jeremy Teti, kalau boleh saya tambahkan, bahwasanya proses ini secara otomatis, Mas Jeremy, seperti yang Mas Jeremy tadi sampaikan, bahwa kalau mereka datang membayar melalui PLN Mobile, otomatis di situ ada. Kalau mereka termasuk daripada pelanggan yang dapat subsidi dan sekaligus dapat kompensasi dari PEN ini, dapat stimulus dari PEN. Berikutnya, kalau mereka datang ke tempat pembayaran lain dengan ATM, itu otomatis. Otomatis ada 50% untuk yang 450 volt ampere dan 25% untuk yang 900 volt ampere. Baik Pak Bob Sari dan juga Pak Budi Ari Setiadi. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini di segmen terakhir berikutnya. Untuk itu Anda jangan kemana-mana dulu. Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia.
Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Jeremy Teti dan sekarang kita sudah masuk bagian akhir diskusi kita siang hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum ada closing statement terlebih dahulu dari para narasumber. Yang pertama, saya langsung kepada Pak Wamendes PDTT, Bapak Budi Ari Setiadi. Silakan Pak. Jadi pandemi COVID-19 ini hanya akan bisa berakhir jika kita melakukan gerakan semesta melawan COVID-19. Jadi gerakan semesta itu garda depan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah masyarakat atau rakyat itu sendiri. Tenaga kesehatan itu adalah garda terakhir. Jadi yang bisa membantu negara ini, pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah masyarakat atau rakyat itu sendiri. Dengan disiplin, menerapkan protokol kesehatan secara baik, ketat, dan mengikuti semua anjuran dan aturan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 ini. Karena dengan disiplin prokes, kita semua bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini seperti yang dikatakan di PEN, kesehatan. Dengan kesehatan yang baik, maka kita bisa ekonomi bangkit. Oke. Baik, terima kasih. Kesehatan yang bisa kita selesaikan, kita kasih dengan partisipasi dan kekuatan gotong royong semesta seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya closing statement dari Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wamendes, Pak Sesmen tadi, kita harus mendukung, masyarakat harus mendukung program ini supaya untuk kemajuan kita bersama. PLN sudah melayani dengan digital. Untuk mendukung PPKM ini, diminta supaya masyarakat semua sudah menggunakan digitalisasi untuk meminta pelayanan PLN atau yang membutuhkan pelayanan PLN. Untuk itu kami himbau untuk seluruh pelanggan PLN segera mendownload aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store, sehingga kami bisa melayani dengan baik semasa pandemi ini dan nanti ke depannya, dan tidak perlu kita melanggar aturan PPKM. Demikian, terima kasih Mas Jeremy. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT, dan juga Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi informasi kepada kami. Dan terima kasih juga sebelumnya untuk Bapak Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terima kasih Bapak-Bapak, tetap sehat dalam menjalankan tugas negara ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan dan tetap dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, salam sehat buat semuanya. Pak Bob, Jeremy, semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Ya, baiklah pemirsa, lonjakan kasus di tanah air dengan menerapkan PPKM darurat tak bisa dipungkiri. PPKM darurat untuk pemulihan kesehatan ini memberi dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Maka untuk menjaga ketahanan fiskal serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil langkah strategis berupa realokasi APBN sebagai pos anggaran dialihkan untuk mempercepat pemulihan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Akhirnya saya Jeremy Teti pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan
dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.